Umum pemegang saham secara sepakat bulat tanpa voting itu melakukan perombakan dari manajemen baik di jajaran komisaris maupun dari tataran direksi. Bulat apa? Bulat bakpao. Kalau boleh tahu apa masalah? Sampai sekarang gubernur belum melaporkan itu. Kalau pemberhentian di tengah-tengah masa jabatan, ngapain lagi dihormati? Berarti ada masalah, kan gitu? Ya. Kalau bicara kegagalan Bang Bengkulu bergandeng tangan dengan Khairul Tanjung, kita lihat begitu menjamurnya rente ya, atau lintah darat. Lintah darat itu siapa ya? Banyak. Artinya konsolidasi antara gubernur dengan bupati dan wali kota itu nggak jalan apa? Ya, faktanya ya itu faktanya begitu. Apa yang terjadi ini? Kok kami cuma dapat kabar dari media aja? Tapi kalau cara kerjanya, kemudian cara rekrutmennya hanya orang-orang terdekat yang ada di Bank Bengkulu menjadi pegawainya, saya bilang ini perusahaan oligarki. Itu loh, perusahaan keluarga. Kalau direkturnya anaknya boleh kerja di Bank Bengkulu, tapi anak tani nggak boleh. Anak pejabat yang ada di Bengkulu bisa masuk. Ya kalau kita mau buka-bukaan, ayolah. Kita buka tembok pegawai-pegawai Bank Bengkulu itu. Itu pernah diselidiki nggak? Diawasi nggak sama Dewan? Itu harus dicari orang-orang muda yang memang harus bergerak cepat untuk menyelamatkan Bank Bengkulu. Jangan Bank Bengkulu disulap jadi warna kuning, warna biru, warna hijau, warna merah, nggak usah gitu loh. Tadi Bang Musin bilang anak-anak muda nih, mungkin untuk direksi Bank Bengkulu. Ada nama nggak? Lemak nian dengar lanang kau bercerita, kalau nyongo rasanya masuk galo. Rambut licin kumis tipis bebedak pulo, tiap bentar buka HP itu segeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya udah lama nggak masih dikat nanti tuh. Kamu nggak nge-host. Ini belakangan banyak cacamannya. Minta kita tampil lagi nih. Jadi kita coba buat program baru ya. Tapi nanti deh programnya. Tapi intinya yang kita bahas belakangan ini untuk berita-berita hot yang sedang jadi bahasan warga Provinsi Bengkulu. Pertama yang belakangan ini soal apa ya judulnya? Kira-kira bulat bakpao itu. Bulat bakpao yang kemarin sempat heboh ya terkait RUPS LB rapat umum pemegang saham luar biasa yang dilakukan hampir seluruh pejabat di Provinsi Bengkulu mulai gubernur, wali kota, bupati untuk itu tadi membahas soal Bank Bengkulu. Dan menariknya di sini, nah ini kanda-kanda gue semua ini, menariknya sini yo, ada tanda kutip ya, pemecatan, mulai dari komisaris, satu komisaris, direktur utama dan direktur kepatuhan. Nah ini kita bahas soal ini ada bersama anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Bang Musin. Sehat Bang? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Kak Tengku Zulkarnain dari Komisi 1 ya? DPRD Kota Bengkulu. Sama Komisi 1. Sama-sama Komisi 1 ya. Beliau di DPRD Provinsi dan Kak Tengku dari DPRD Kota yang sempat tanda kutip lagi bulat bakpao. Apa sih bulat bakpao yang diributkan ini? Ini kita bahas sama
pemangku ya juga pemangku kebijakan ya. Senior dulu. Beliau ini orang hebat. Ini Kak, mulai dari kakak dulu karena Kak Tengku inilah. Kenapa Kak? Bulat bakpao itu tadi apa maksudnya ini? Ya, itu kan ada pernyataan dari Pak Gubernur. Oke. Dalam sebuah wawancara yang menyatakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa RUPLS ya, yang digelar oleh Bank Bengkulu. Nah, dicatat ini digelar oleh Bank Bengkulu, ini digaris bawahi. Digelar oleh Bank Bengkulu, di mana di sana ada keputusan pemecatan ya, terhadap komisaris dan direktur, direktur utama dan direktur ya. Nah, di situ di wawancara itu Pak Gubernur menyatakan bahwa keputusan itu diambil dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham. Seluruh pemegang saham. Ya, pemegang saham ini kan provinsi dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Berarti provinsi dan 10 kabupaten kota. 10 termasuk Kota Bengkulu pemegang saham karena ada saham Pemkot di sana. Ya. Nah, kita mempertanyakan bulat itu. Nah, kata beliau sudah disepakati dengan suara bulat. Artinya seluruh pemegang saham sepakat. Faktanya adalah Pak Wali Kota tidak hadir dan beliau kemudian mengkonfirmasi ketidakhadiran beliau dengan alasan terjadi unprocedural dalam penyampaian surat, karena seharusnya kalau dalam undang-undang PT ya, saudara terbatas ya, undang-undang PT pasal 82 okay, bahwa surat undangan untuk melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa itu harus disampaikan 14 hari sebelumnya. Undangannya 14 hari sebelumnya. RUPSBL itu, ya, itu ya. Ya, faktanya RUPLS itu dilaksanakan tanggal 9, undangan diterima oleh Pak Wali Kota itu tanggal 6, berarti cuma 3 hari. 3 hari. Dan seharusnya 14 hari. 14 hari ya? Sehingga saat itu Pak Wali Kota menyampaikan permintaan penjadwalan ulang untuk rapat itu. Oh, minta jadwal ulang. Tapi kan ternyata tidak digubris. Kenapa Pak Wali Kota meminta jadwal ulang? Karena faktanya adalah ini terjadi pelanggaran prosedur di situ. Kok seharusnya 14 hari, tapi baru beliau menerima surat 3 hari sebelum rapat itu. Nah, ini pelanggaran di satu sisi. Artinya RUPS luar biasa itu tidak sah. Ya, karena tidak bulat kan? Tidak bulat, karena kalau dalam pasal 82 Undang-Undang PT itu harus kemudian semuanya menyatakan sepakat. Ya, seluruh pemegang saham harus menyatakan kata sepakat. Tapi faktanya bagaimana menyampaikan kata sepakat dari Pemkotnya kalau misalnya hadir pun tidak. Oh, kemudian ada pihak dari Bank Bengkulu dan Gubernur menyatakan bahwa ada hadir Pemkot, asisten 2. Tapi nggak ada mandat toh. Nah, kalau dia kemudian artinya dia kehadirannya itu tidak punya hak suara, hak bicara, karena hadir sebagai hanya, kalau bahasanya istilah dalam musyawarah itu peninjau saja. Dan sebelum terjadi pemufakatan, itu juga asisten sudah duluan balik meninggalkan rapat. Nah, artinya ini tidak bulat. Nah, pasal 82 Undang-Undang PT juga sudah terlanggar di sana. Oh, artinya tanda kutip pemecatan terhadap dan Pemkot Pak Wali Kota menyatakan karena kita tidak hadir di sana, sehingga Pemkot itu tidak merasa bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil saat itu. Oh, tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab lah, karena artinya, kita tidak hadir. Menurut Kak Tengku sendiri menyimpulkan bahwa pemecatan itu tidak sah juga berarti. Ya, menurut kita karena kan harus suara bulat. Ya. Menurut pasal 82 itu harus bulat. Dan itu seharusnya apapun keputusan yang diambil terkait pemecatan itu tidak sah. Bukan berarti kemudian kita tidak menyetujui itu, tapi kita setujui adalah prosedurnya. Prosedurnya seandainya prosedur itu ditaati, yaitu 14 hari sebelum
acara itu dikirimkan surat, mungkin Pak Wali akan hadir. Gitu. Nah, itu maksud kakak yang bulat bakpao itu. Iya, jadi bulat apanya? Bulat saya mau nol, bertanya karena beliau dengan PD-nya menyampaikan itu bulat, faktanya Oke. faktanya tidak. Faktanya jadi tidak. bulat yang dimaksud bulat apa, ya kan? Oke, kita coba mengusin, Bang. Sebenarnya Bang Bengkulu ini kan masalahnya bukan ini aja nih. Artinya ketika RUPS luar biasa itu diselenggarakan dan terjadi tanda kutip pemberhentian atau pemecatan tadi itu terhadap komisaris dan direksi, itu artinya kan ada masalah di Bang Bengkulu. Tapi sebelum itu, Abang tanggapin dulu deh. Menurut Abang kan pengacara juga nih, ini pengacara sebelum dinobatkan jadi Dewan Ini tahu Provinsi. undang-undang itu kan. Abang seorang praktisi hukum dulunya ya, dulunya. Abang nanggapin ini Jadi- dari Kak Teguh ini gimana? Kalau rapat umum pemegang saham itu nggak ada rapat umum pemegang saham luar biasa, bukan kayak munas kongres organisasi kongres luar biasa. Rapat umum pemegang saham itu diatur di dalam Undang-Undang Perseroan, Perseroan. Oke. Undang-Undang 40 tahun 2007. Di situ menyebutkan tentang rapat umum pemegang saham itu dari pasal 75 sampai 94. Pasal 75 itu rapat umum pemegang saham itu rapat yang diselenggarakan oleh direksi, pelaksananya direksi, yang melaksanakan itu direksi atas permintaan pemegang saham. Jadi itu dengan alasan, jadi pemegang saham boleh mengajukan diadakan rapat umum pemegang saham dengan alasan-alasan, gitu loh. Dan itu harus disebutkan mengajukan RUPS itu. Lalu di pasal berikutnya, dalam waktu 15 hari pemegang saham mengajukan, maka direksi harus mengundang para pemegang saham untuk rapat dengan maksud dan alasan yang diinginkan oleh si pemegang saham. Jadi pemegang saham di in case-nya di Bang Bengkulu ini, pemegang sahamnya ada 10 orang, 10 pihak gitu kan. Karena di pendiri atau pemegang sahamnya Bang Bengkulu ada 10 kabupaten kota ditambah provinsi. Tambah provinsi 11 berarti. Ya 11. Nggak, Salah pemegang satu saham lain ya? salah satu boleh mengajukan. Oh, Jadi salah boleh satu. mengajukan. Oh. Mengajukan rapat umum pemegang saham. Meskipun di aturan rapat umum pemegang saham itu salah satunya adalah laporan tahunan. Jadi ada rapat pemegang saham per semester, ada rapat umum pemegang saham tahunan. Tahunan itu berkenaan dengan laporan direksi, berkenaan dengan tahun buku, pelaksanaan tanggung jawab sosial, pelaksanaan aktivitas tetap dan segala macam lah, hingga kemudian diketahui bahwa perusahaan ini kondisi keuangannya maju atau tidak. Atau ya tadi itu bisa diajukan dengan mata lainnya. Jadi undangan yang diajukan direksi yang disampaikan kepada rapat pemegang saham itu harus menyebutkan rapat umum pemegang saham ini membahas apa. Membahas tentang Bang Bengkulu. Tentang Bang Bengkulu tentang apanya? Karena kalau membahas bicara soal keuangan itu sudah ada laporan tahunan. Artinya di situ harus jelas undangannya untuk membahas apa. Nah, kalau kemudian akan berakhir dengan kebijakan pemberhentian, kebijakan pembekuan, penjualan saham dan segala macam, itu di saat setelah rapat, hasil rapat begitu. Nah, lalu rapat umum pemegang saham itu dapat mengajukan mata acara lainnya. Tetapi itu harus disebutkan mata acara lainnya pada saat rapat itu. Nah,
Sekarang setelah 15 hari tercatat, itu direksi wajib mengundang dan itu melaporkan kepada komisaris. Karena sebetulnya dengan undang-undang perseroan ini, tanggung jawab perusahaan itu bukan hanya pada direktur utama, direksi, bukan. Secara hukum tanggung jawabnya juga ada di komisaris. Karena tugas komisaris adalah pengawasan. Jadi kalaupun terjadi sesuatu yang ada di tingkat direksi, maka harus juga dilihat lemahnya pengawasan yang dilakukan komisaris. Dan komisaris yang mengundang rapat umum pemegang saham itu ketika direksi tidak mengundang. Jadi kalau dalam 15 hari, hari ke-16 sampai 14 hari berikutnya, direksi tidak mengundang, maka komisaris, gitu loh. Jadi rapat umum pemegang saham bisa mengajukan langsung komisaris, dan komisaris harus mengundang. Kalau komisaris direksi juga nggak mengundang, pemegang saham bisa mengajukan ke pengadilan untuk mengundang pemegang saham. Untuk mengundang rapat umum pemegang saham. Jadi disitulah perlindungan pemegang sahamnya, gitu loh, dalam pengajuan. Lalu mekanisme ketika normal, paling lambat, paling lambat direksi mengundang pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham di mana ditentukan harinya. Paling lambat. Kalau misalkan di penyidikan atau di kepolisian, tidak politik atau kejaksaan, itu dia bisa paling lambat 14 hari. Kalau di kepolisian itu 3 hari. Jadi jangan ngundang saksi atau ngundang tersangka itu dalam paling cepat gitu ya, paling cepat 3 hari dalam waktu yang dia ingin diperiksa. Pada saat undangan itu betul ketentuannya 14 hari, gitu loh. Nah, tetapi ketika terjadi pertemuan rapat umum pemegang saham di mana di tempat di usaha, ya, itu ditentukan dalam undang-undang, rapat umum pemegang saham di kantor Bank Bengkulu, gitu loh. Bukan di rumah dinas. Bukan di rumah dinas, gitu loh. Itu masalah juga. Tapi bentar Pak. Ya bisa di rumah dinas, tapi ketentuan yang normalnya harusnya Bank Bengkulu itu punya siapa? punya bersama Kan punya pemegang saham. Masa pemegang saham nggak berani datang ke Bank Bengkulu? Kan nggak kan? gitu. Artinya nggak tertutup, gitu kan? Nah, di mana jadi ketentuan undang-undang itu di mana tempat kedudukan perusahaan berusaha. Sekarang pertanyaannya, tempat kedudukan perusahaan berusaha itu di mana? Di Bengkulu. Boleh nggak di Jakarta? Boleh nggak di Batam? Boleh, tapi ditentukan dulu di sini. Setelah ketemu baru kita rapat lagi di sana. Boleh gitu. Itu satu. Artinya kalau yang disebut dengan pelanggaran sih sebetulnya bukan melanggar, tetapi undangan yang tidak patut. Undangan gitu yang loh. tidak patut. Jadi kalau acaranya 3 hari diundang baru sekarang, artinya kan pemegang saham ini punya juga kewajiban-kewajiban kenegaraan. Pemegang saham ini juga adalah bupati-bupati dan wali kota, ya kan? Direksi haruslah menentukan tanggal secara informal dulu. Hubungilah wali kota, hubungilah bupati, Pak, kalau bisa kita kapan nih ngadakan rapat umum sesuai dengan permintaan, kan gitu. Nah, ini yang normal, yang bagusnya beretika dan menunjukkan kepatuhan, ketaatan dalam masa 14 hari itu. Oh iya, begini kita kumpulkan seminggu lah. Jangan lusa mau buat acara baru ngundang kini. Ya, artinya kan? Permasalahan yang seperti disampaikan Kak Tengku tadi itu seperti apa tuh? Itu tidak memenuhi azas kepatutan dalam undangan rapat umum pemegang saham. Tetap sah. Kalau saya bilang tetap sah. Tapi tidak memenuhi kepatutan, gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah rapat itu isinya sah?
Nah, itu yang harus kita bahas. Oh, Iya kan? Jadi ada acara, ada substansi, Ya. ada syarat formilnya, ada syarat materialnya. Nah, apakah di dalam undangan itu menyebutkan tentang kebijakan-kebijakan pelanggaran alasan-alasan yang dilakukan oleh komisaris dan direksi? Nah, itu harus disebutkan di dalam alasan itu, di dalam alasan undangan. Jadi undangan bukan hanya selembar, Pak ngundang ini mata acaranya rapat umum pemegang saham dan acara-acara yang akan kita tentukan berikutnya. Enggak begitu. Harusnya menyebutkan dan dilampirkan alasan si pemegang saham mengajukan itu. Iya kan? Nah, disitulah proses yang harus dipertimbangkan. Saya kira Pak Wali mengutus ASN 2 bukan dia sebagai pemegang kuasa pemegang saham, karena kuasa pemegang saham tidak boleh mengambil keputusan. oh, Itu loh, ingat itu. Maupun wakil wali kota ASN 1, ASN 2, dia hadir sebagai undangan, tetapi pada saat mengambil keputusan dia tidak berhak. Karena apa? Kuasa pemegang saham harus ditunjukkan. Artinya Gitu loh. suara yang seperti disampaikan gubernur kemarin bulat atau tidak, Bang? Ya, tidak bulat. Ya sebetulnya gini, aku bicarakan soal prosedur lagi, Oke. ya. Soal prosedur lagi, biar supaya bicara soal bulat atau tidak bulat, saya punya pertimbangan hukum. Oke. Oke. Pada pasal 79 kalau saya nggak salah, 79 atau 80 itu menyebutkan Ya. rapat umum pemegang saham sah jika disepakati para pemegang saham. Betul. Oke. Poin pentingnya, oke? Rapat umum pemegang saham sah jika disepakati pemegang saham. Apakah di dalam keputusan itu para pemegang saham 35% itu lebih menang menyepakati pemberhentian, penggabungan, penjualan saham, sementara yang lain tidak sepakat? Itu isi suara bulatan itu. Gitu loh. Tapi kalau kemudian para pemegang sahamnya diwakili untuk hadir tetapi tidak diberikan kuasa untuk melakukan pemberian suara, maka tidak sah yang datang itu menyatakan ikut dalam mengambil keputusan. ASN 2 itu tidak sah mewakili pemegang saham, dalam hal ini Pemda Kota Bengkulu, untuk mengambil keputusan sepanjang dia tidak memberikan surat kuasa dari pemegang saham. Mandat tadi itu ya. Iya, bukan surat tugas. Surat tugas untuk hadir aja. Hadir aja. Tapi ketika mengambil keputusan, ASN 2 harus lapor dulu nih kepada wali kota. Jadi yang datang itu surat mandat atau surat ini apa? Jadi kunjungan? sekedar undangan saja. Surat undangan saja. Iya. Dulu satu. Yang kedua, ketika tidak korum. Tidak korum. Iya kan? Ketika tidak korum, maka itu ditunda. Dilakukan pemanggilan lagi pemegang saham untuk RUPS kedua. Enggak korum ketiga. Enggak korum baru diambil keputusan pada pemegang kuasa, pemegang saham minimal, ya kan? 2/3 daripada pemegang saham. Artinya tidak datang ke Pemkot itu dan korum. Untuk melaksanakan RUPS. Untuk masalah. Betul. Tapi untuk melaksanakan keputusan harus korum, harus hadir. Oh, Gitu. keputusannya harus. Iya, gitu loh. Nah, ini yang saya bilang dalam mekanisme acaranya. Tapi dalam mekanisme substansi, kami pun di DPR tidak mengetahui apa yang terjadi sampai kemudian ada pemecatan satu komisaris. Saya nggak tahu komisaris satu, ketiga ya. Komisaris utama ya? Komisaris ini ya? Komisaris kan ada. Komisaris apakah dipecat? Saya Komisaris independen ya. Bukan independen ini. Mata Kapolda, Pak An ya. Ini komisaris utama Pak Mulyadi Ismail. Nah, itu jangan masa habis jabatannya memang. Masa di jabatan. Habis masa jabatannya kalau Pak Mulyadi itu. Tapi kenapa diberhentikan? Tapi kalau dia
Ya kalau dia diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, ya kan? Ini yang harus kami juga DPR Provinsi ingin mempelajari apa sebab komisaris diberhentikan dalam pertengahan masa jabatan atau sudah jadi bahasa. enggak. Sampai sekarang gubernur belum melaporkan itu. Belum lapor. Gitu ya. Nanti kami akan mengajukan pemanggilan kepada Bank Bengkulu dan Pemprov gitu. Oke. Pemegang sahamnya ya walaupun pemegang sahamnya Pemprov gubernur, tapi kan pemegang saham ini juga dalam hal untuk mengajukan apapun kebijakan ya sudah di DPRD provinsi, sama dengan wali kota dan bupati. Sampai hari ini kami belum dapat laporan dari pemerintah provinsi, gubernur. Dari Bank Bengkulu pun belum ada melaporkan. Nah, pemberhentian satu komisaris, direktur utama, direktur dan dua direktur, itu harus dilakukan dalam rapat umum pemegang saham. Memang benar gitu, nggak bisa memberhentikan. Boleh komisaris memberhentikan, tapi sementara sifatnya. Boleh komisaris tiba-tiba mengeluarkan pemberhentian direktur utama, boleh, tapi sifatnya keputusan Dewan Komisaris boleh, tapi paling lama 30 hari Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS menolak atau menerima keputusan Dewan Komisaris itu tergantung di RUPS. Ya. Tapi konkretnya di Dewan Provinsi belum tahu masalahnya kenapa ada pemberhentian. Belum tahu. Kalau kami kan bicaranya ya administratifnya harus ada, iya kan? Tindakan-tindakan itu kan tindakan-tindakan abnormal, iya kan? Kalau tindakan normal setiap tahun gubernur menyampaikan kepada kami bagaimana perkembangan Bengkulu, mau minta berapa nih modal tambahannya. Iya kan, mau setoran Bank Bengkulu berapa? Itu setiap tahun. Kalau 2021 ada penambahan itu? Ada, nol. Tahun lalu? Kami tidak memberikan penempatan modal tahun 2021. Nah, ini kan ada pemberhentian walaupun dengan hormat. Artinya, seperti yang abang sampaikan tadi, ini ada hal yang tidak biasa, kan? Tidak normal berjalannya karena ada pemberhentian itu. Inilah, pemberhentian dengan hormat itu berakhir masa jabatan. Kalau pemberhentian di tengah-tengah masa jabatan apa yang dihormati? Berarti ada masalah, kan gitu? Ya masih. Orang baru kok perpanjangan. Berhenti dengan hormat pensiun. Nah, itu berhenti dengan hormat. Ini sudah habis. Atau dia mengundurkan diri, bisa diberhentikan dengan hormat. Itu kan dia enggak. Sok. Jadi agak aneh juga ya. Artinya kan ada masalah, Bang. Ya. Kalau Bank Bengkulu bermasalah pasti bermasalah. Saya bilang pasti bermasalah. Memang dari dulu. Begitu saya jadi anggota DPR juga saya lihat ini Bank Bengkulu masalah kok. Harusnya Bank Bengkulu ya koperasi aja. Kalau boleh tahu apa masalahnya? Ya masalahnya Bank Bengkulu tidak lolos buku 1 sesuai peraturan OJK. Iya kan? Jadi kalau saya bilang kalau bicara kegagalan Bank Bengkulu bergandeng tangan dengan Khairul Tanjung menjual sahamnya, kita udah tolak dulu tuh. Kita pernah tolak. Kita menolak Bank Bengkulu itu menjual sahamnya kepada Khairul Tanjung. Mendingan Bank Bengkulu jual sahamnya kepada rakyatnya. Isunya sudah ada yang dibeli, benar atau tidak? Kalau sudah ada kan harus disetujui oleh OJK. Nah kalau OJK kemudian memutuskan tidak menyetujui penjualan saham itu, ini sebenarnya enak ada OJK juga. Ya, berarti kan nanti kita tanya. Ada masalah di situ. Berarti kan ada masalah. Ya. Ketika Bank Bengkulu gagal, yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab itu komisaris dan direksi. Mestinya 3 komisaris itu diberhentikan semua. Seharusnya diberhentikan. Harus. Karena apa? 3 komisaris itu tidak memberikan pengawasan atau tidak melaksanakan kewenangan pengawasan dalam berjalannya pengurusan Bank Bengkulu untuk lolos dari buku 1. Gagal buku 1 itu, komisaris harusnya diganti, direksinya semua diganti. Dan turun jadi gitu loh. BP. Ini kok sebagian? Nah, pertanyaanku ada apa? Gitu. Kira-kira ada apa? Ya nggak tahu, orang ada laporannya. Isu. Ada nggak? Isunya ada apa? Nggak tahu. Bukan. Kalau Kan ngeplay gitu. Penjelasan Pak Jalipar tadi yang ini. Sebenarnya
pemerintah kota sendiri, abang sebagai dewan yang selama ini mengawasi tentang Bank Bengkulu, bahkan kota sendiri sempat disebut-sebut tidak mendukung BPD Bank Bengkulu yang seharusnya punya daerah. Nah itu kenapa? Lah sebenarnya apa ya, bukan persoalan kemudian kita dukung tidak mendukung. Sebenarnya kita juga punya kebanggaan ya. Kalau kemudian bank yang milik daerah provinsi ini bisa kemudian berkembang dan baik ya. Tapi kan faktanya kan semenjak awal kita nilai itu kan salah urus. Nah, jadi saya pernah bertanya ya, kalau kita berbicara tentang bank daerah, seharusnya kemudian kan fungsi atau kemudian tekad kenapa kemudian berdirinya BPD di seluruh Indonesia, pembangunan daerah, itu kan bertujuan kemudian untuk memberikan kesejahteraan lebih kepada rakyat di daerah tersebut. Ya. Dengan apa? Dengan skema kredit-kredit ringan ya, kredit lunak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang ada di masing-masing daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Tapi faktanya, kalau misalnya kita berbicara dari sisi kredit yang sekarang, kalau kredit lunak itu kan sejenis kur ya, ya kan, sejenis kur. Berapa banyak yang dikucurkan oleh Bank Bengkulu dan berapa banyak yang dikucurkan oleh BRI? Pasti jauh lebih besar BRI, ya kan. Faktanya adalah Bank Bengkulu bermain aman saja, dia mengucurkan kredit kepada ASN, ya kan, pegawai swasta, kemudian tinggal potong gaji. ASN dan anggota DPR. Ya, anggota DPR. Ya, karena itu apa? Aman. Nah, tinggal potong gaji saja sudah. Ya kan, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian Bank Bengkulu ini berperan aktif ya terhadap pembangunan daerah. Nah, apa hasilnya? Artinya bagaimana kemudian pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang ada di Provinsi Bengkulu ini dapat terbantu dengan kucuran kredit yang murah ya, murah dan ringan. Nah, tapi kan faktanya tidak. Sedangkan itu apa namanya, kelahiran Bank Bengkulu itu adalah apa namanya, asalnya dari situ, dari keinginan itu, makanya namanya Bank Pembangunan Daerah. Tapi kan tidak ada. Nah, oleh karena itu semenjak awal kita katakan melihat hal seperti itu, pemerintah kota kemudian mendirikan Bank Pembangunan, Bank Kreditan Rakyat Syariah, namanya Bank Fadilah. Sahamnya 100% milik Pemda Kota. Anggaran yang pertama di modalnya yang pertama kali 7 miliar itu sampai sekitar 3 tahun, 7 miliar sehingga menjadi 21 miliar setiap tahun ya, dari tahun 2019. Nah, jadi dalam perjalanan waktu ada undang-undang, ada peraturan yang menyatakan bahwa seluruh bank pembangunan daerah ini itu harus punya kecukupan modal 3 triliun sampai 2023. Ya. Nah, kemudian Bank Bengkulu berusaha kemudian menarik Bank Mega, ya, Khairul Tanjung, itu kemudian menanamkan modalnya di sana, tapi kemudian ditolak OJK. Dan hari ini kecukupan modal Bank Bengkulu itu hanya 1 triliun, 1,08 triliun, ya kan? 3 triliun untuk 2023 dari mana uangnya? Oleh karena itu ada 2 alternatif yang akan terjadi pada Bank Bengkulu. Yang pertama adalah Bank Bengkulu menjadi BPR atau Bank Bengkulu ikut dalam KUB, kelompok usaha bersama, di bawah naungan bank yang lain yang lebih besar. Nah, kalau kemudian jadi BPR, ngapain kita punya 2 BPR? Tadi kita udah punya kota, iya, kota sudah punya BPR Bank Fadilah 100% milik pemerintah kota. Ya sama saja untuk warga kota juga. Ya kan, kreditnya untuk warga kota, apa namanya, semangatnya untuk warga kota, kan begitu kan? Dan tujuannya untuk dirikan Bank Fadilah itu adalah kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga kota Bengkulu. Punya kita. Kenapa kemudian ada saham kita, ada uang kita di Bank Bengkulu, kenapa tidak ditarik saja dan sepenuhnya kita kelola Bank Fadilah? Jadi bukan karena tidak cinta, Bank Fadilah ini juga punya warga kota. Bukannya itu wujud kekecewaan sehingga membuat BPR tandingan, apa? Tidak. Jadi apa namanya, sebenarnya bukan ya, kekecewaan juga pasti ada ya, karena yang kita harapkan adalah bagaimana
keberadaan Bank Pembangunan Daerah itu punya makna yang lebih terhadap rakyat, ya, khususnya Kota Bengkulu. Ya. Kita kan punya saham di situ. Kalau nggak salah sekitar 7 miliar ya uang kita di sana. Nah, seharusnya kan bagaimana ada program-program atau kredit-kredit yang dikucurkan oleh Bank Bengkulu kepada rakyat Kota Bengkulu ini sehingga mereka bisa nikmati, bisa menggeliat usaha-usaha ekonomi kecil dan menengah ini. Tetapi faktanya kan tidak, ya, kecil sekali gitu. Kalau dibanding BRI malah jauh sekali kan. Nah, oleh karena itu itulah salah satu kemudian kita juga beranjak ke Bank Syariah Indonesia. Tadi Abang bilang masih ada rasa cinta untuk Bank Bengkulu ini. Iya. Nah, kalau ada rasa cinta itu kira-kira saran Abang, pengennya Abang nih, Bank Bengkulu itu seperti apa? Iya, makanya kita ingin Bank Bengkulu ini yang namanya Bank Pembangunan Daerah, dia lebih menitik beratkan apa namanya programnya, kemudian kreditnya kepada pembangunan daerah melalui apa? Kebangkitan usaha-usaha kecil dan menengah, ya kan? Jadi itu yang seharusnya kemudian dilakukan dengan serius, ya. Jadi kok malah kalah dengan koperasi-koperasi. Kita lihat begitu menjamurnya apa namanya rente, ya, atau lintah darat di Kota Bengkulu ini, ya. Itu tidak bisa dicegah oleh Bank Bengkulu, ya kan? Kenapa mereka pinjam lebih berani pinjam kepada lintah darat kemudian kepada Bank Bengkulu? Tentu ada persoalan di sana. Iya kan? Coba padahal bunganya tinggi, bisa 2 kali lipat. Lintah darat itu siapa ya? Banyak lintah darat ini kan, jadi bank koperasi berjalan istilahnya, ya, lintah darat. Jadi riba, ya, kemudian rente, apa terus jadi itu berjamur sekali di Kota Bengkulu, nggak bisa kita menutup mata. Nah, kalau seharusnya keberadaannya itu bisa memberantas itu. Iya, jadi seperti itu, ya. Begitu sulit. Jadi sama saja bahwa kalau meminjam kur saja 50 juta, itu kemudian kita harus menggadaikan agunan, ya, jaminkan agunan ke Bank Bengkulu. Nah, bagaimana dia punya agunan kalau dia kemudian miskin? Dia kan mau pinjam ke bank ini supaya dia kemudian berubah ekonominya, ya kan? Setelah berubah ekonominya baru dia bisa punya agunan. Nah, kalau dia belum apa-apa sudah diminta agunan, bagaimana, kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang mau kita ingin ubah. Nah, inilah semangat inilah yang kemudian mendasari terbentuknya Bank Badila, gitu loh. Jadi ya kekecewaan kita terhadap sistem perbankan yang sebenarnya juga apa namanya tidak berubah dengan adanya Bank Pembangunan Daerah. Padahal semangatnya adanya terciptanya Bank Pembangunan Daerah awal-awal terbentuknya di seluruh Indonesia adalah itu sebenarnya. Artinya masih ada saham sekitar 13 miliar. Kita 13 miliar, ya, 13 itu miliar. Sejauh ini atau beberapa tahun belakangan ini ada penambahan nggak dari kota untuk mensuplai? Tidak ada. Ya, bagaimana kita mau nambah? Karena saya katakan begini, oke lah kita menambahkan, misalnya kita kemarin mensahkan perda tentang penambahan modal, ya, salah satunya ke Bank Bengkulu. Kita mau tambah berapa kalau untuk cukup modalnya 3 triliun? Sedangkan dari provinsi saja sebagai pemegang saham utama nggak ada. Dari provinsi? Iya, dari provinsi, dari Pak Gubernur aja nggak nambah gitu. Suruh kita nambah gitu kan. Berapa kita APBD kita aja 1,1 triliun. Mau kita taruh semua di sana pun tidak akan merubah apapun. Ya, artinya dia statusnya tetap akan turun. Kalau mulai berubah Bank Bengkulunya, Pemda Kota mau nggak nambahin sahamnya? Iya, artinya dia harus. Makanya saya katakan dari dulu pihak Bank Bengkulu, saya pernah ketemu dengan direktur utamanya, paparkan, bantu rakyat Kota Bengkulu ini dengan skema pekreditan seperti apa, dengan program seperti apa, kan begitu, ya. Kita pernah dulu punya. Iya, nggak pernah. Ini loh skemanya kita bantu untuk rakyat Kota Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu gitu. Dulu kita pernah sampaikan bagaimana kalau kerjasamanya dengan Samisaki. Nah, Samisaki kan waktu itu kayak ada persoalan blood dan sebagainya, tapi kalau kemudian di bawah bank kan nggak perlu lagi, karena sudah di atas bank, sudah PT, gitu, ya. Nah, Bank Bengkulu yang kemudian memegang Samisaki ini, ya kan, sistemnya sistem tapi nol tanpa bunga. Tapi Bank Bengkulu kan nggak mau waktu itu. Nah, kita maunya kan kredit. Kenapa kemudian Samisaki ini bisa ngasih tanpa bunga, gitu? Ya kecil sekali lah, bisa kita katakan 0, sekian persen dalam 1 tahun kan bisa. Tapi nggak mau Bank Bengkulu kan, kekeh.
terhadap azas perbankan yang bunganya harus sekian persen gitu kan. Jadi ini kita agak putus asa dengan apa namanya manajemen Bank Bengkulu dalam melakukan program-program. Seharusnya kan ada yang berbeda dengan bank konvensional karena ini bank pembangunan daerah. Direksi berubah, artinya mungkin ada perubahan tuh. Singkat gak? Pemda Kota melalui Dewan sebagai pengawas juga kira-kira mau bantu Bank Bengkulu gak? Ya kalau misalnya jadi begini, kita ini kan kalau mau kita kemudian membantu Bank Bengkulu itu kan semangatnya harus sama. Ya, semangatnya harus sama. Kalau pemerintah kota kemudian bersemangat mengucurkan tambahan modal ke sana, tapi pihak provinsinya enggak, bagaimana kita? Sampai sekarang sama. Nah, oleh karena itu lebih baik kita mendanai bank kita sendiri dong. Nah, kalau mau mendanai Bank Bengkulu, ayo sama-sama seluruh kabupaten, termasuk gubernurnya, ayo sama-sama kita bangun Bank Bengkulu. Sebenarnya enggak sejalan itu karena politika atau tidak, karena kita lebih kepada saya katakan tadi, apa sih fungsi Bank Bengkulu ini? Kita harus kembalikan ke situ. Fungsi Bank Bengkulu ini apa? Apakah dia seperti bank konvensional lainnya? Apakah dia bank pembangunan daerah? Kalau dia bank pembangunan daerah, apa ciri bank pembangunan daerah itu? Ya kan? Kalau cuma memberikan kredit kepada ASN, anggota dewan, pegawai swasta, ya koperasi juga bisa. Artinya nggak ada gebrakan? Enggak ada gebrakan, kan begitu kan? Ya itu kan cari aman aja. Cari aman. Bang, tadi kata Tengku, bahkan provinsi pun tidak mensupport. Sementara kan gubernur bagus tuh. Ayo kita bangun bank daerah nih, punya kita nih. Kenapa nggak ada anggarannya buat Bank Bengkulu itu, Bang? Jadi 2 tahun saya di DPR, ya saya gini, kita ini kan sebelum di DPR juga selalu kritis. Masa kita udah digaji rakyat malah tambah nggak kritis, kan lucu kan? Saya kritisi itu Bank Bengkulu. Kenapa? Siapa yang kayak dibilang Bang Tengku? Tidak ada gregetnya. Jadi jangan orang dipaksakan untuk bangga. Karena rasa kebanggaan itu given, pemberian, bukan atas permintaan. Bagaimana saya bisa bangga dengan Bank Bengkulu, sementara nggak ada yang bisa dibanggakan dari apa yang dilakukan oleh Bank Bengkulu? Kalau mau dibanggakan, maka ciptakan dulu sense of belonging, rasa kepemilikan Bank Bengkulu di mata rakyatnya. Bagaimana dia bisa menyatakan kepemilikan? Saya bilang di rapat direksi waktu itu berkenaan dengan persetujuan atau tidak setuju penjualan saham seri A itu, saham inti dari pemerintah provinsi, dari Bank Bengkulu untuk kerjasama dengan perusahaan Khairul Tanjung Group itu. Saya sampaikan ke Bank Bengkulu, dulu kita harus belajar dengan Rabobank. Rabobank dulu itu koperasi dari petani tomat di Belanda sana. Koperasi petani tomat itu dia protes karena apa? Tidak ada bantuan dan harga tomat pun anjlok, dan dia bentuk koperasi yang kemudian menjadi Rabobank itu. Rasa kepemilikan terhadap bank itu juga harus dirasakan kepada masyarakatnya. Mau nggak nabung di bank, kayak gitu. Bisa nggak dia mengakses bantuan modal untuk usahanya dan segala macam. Kalau tadi kata Bank Bengkulu cuma orientasinya kasih pinjaman sama PNS, sama anggota DPR, sama perusahaan yang sudah mapan, ini kan cara berpikir Bank Bengkulu ini mengambil rasa aman. Kalau udah perusahaan mapan, ngapain lagi dia minjem uang? Iya kan? Justru yang belum mapan ini yang kita naikkan menjadi mapan dengan kita bantu pinjaman uang. Bukan berarti kemudian bank
tidak berhak mengawasi usahanya, berhak mengawasi usahanya karena di dalam usaha itu adalah uang dia, uang bank. Tapi kalau cara kerjanya, kemudian cara rekrutmennya hanya orang-orang terdekat yang ada di Bank Bengkulu menjadi pegawainya, saya bilang ini perusahaan oligarki. Itu loh, perusahaan keluarga. Kenapa? Kalau direkturnya anaknya boleh kerja di Bank Bengkulu, tapi anak tani nggak boleh. Anak pejabat yang ada di Bengkulu bisa masuk, tapi anak petani, anak nelayan yang ada di provinsi Bengkulu ini sulit banget, betul gitu loh. Padahal mereka yang tahu kondisi. Ya kalau kita mau buka-bukaan, ayolah. Ya, kita buka tembok pegawai-pegawai Bank Bengkulu itu. Ajakan siapa, anak siapa, dan alhamdulillah anakku tidak, ya kan, istriku tidak, iparku juga tidak. Ya. Itu pernah diselidiki nggak? Diawasi nggak sama Dewan? Itu udah rahasia umum, nggak usah diselidiki lagi. Kalau udah namanya rahasia umum, itu umum sudah mengetahui semua, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian, ngapain aku nabung uang ke Bank Bengkulu? Toh iparku mau minjem juga untuk buat usaha nggak dikasih. Iya kan? Minjem di ini ada nggak keluhan keluarga apa minjem ke Bank Bengkulu nggak dikasih? Ya enggak. Dewan. Ya karena itu potong gaji aja kan. Oh, betul. Jadi itu yang makanya aku bilang, kalau kita mau search of belonging itu, sebetulnya waktu itu hitung-hitungannya Bank Bengkulu sudah bisa masuk, hanya butuh sekitar 180 miliar untuk memenuhi modal inti 1 miliar untuk tahun 2021 ini. 1 triliun. Oke, 1 triliun gitu. 180 miliar lagi kekurangannya. Kalaupun 180 miliar ini tidak terpenuhi dengan penempatan saham tambahan modal oleh pemerintah kabupaten kota atau provinsi, ada yang disebut dengan KAR gitu ya. Karnya itu bisa diturunkan dan bisa terpenuhi gitu. Jadi opsi yang paling pahit pun Bank Bengkulu bisa lolos nih buku 1 di tahun 2021 ini. Tapi kemudian harus ada trajektori sampai 3 tahun berturut-turut 1 miliar gitu loh. Tahun 2002 juga butuh 1 miliar, tahun 2023 juga harus butuh miliar karena 3 triliun. 1 triliun harus tercukupi. Dan itu ada perlakuan khusus di peraturan OJK, ada perlakuan khusus bagi Bank Pembangunan Daerah. Gitu loh. Jadi ada tiket yang bisa diberikan kepada Bank Pembangunan Daerah untuk lolos buku 3. Ketika setiap tahun ini tidak terpenuhi, ada pasal berikutnya. 3 tahun berikutnya itu harus terpenuhi 3 triliun. Jadi kalau 1 ini nggak lolos, tahun keduanya juga tidak lolos, tahun ketiga harus punya 3 triliun. Di situ yang harus berpikir baru menjual saham. Gitu loh. Jadi kalaupun bertahap ini tidak terpenuhi gitu, ada opsi yang ketiga bagi Bank Pembangunan Daerah. Jadi peraturan OJK itu memberikan satu stimulus dalam periodisasi tahapan. Nah, kalau kemudian ini tidak terjadi, kan ada opsi-opsi. Kita kan sudah juga kasih solusi opsi ya, kerjasama sesama Bank Pembangunan Daerah dengan Bank Jabar, dengan Bank Sumsel dan Bank DKI, ya kan, daripada Bank Bengkulu downgrade. Kan artinya masih gitu. bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Anggaran daerah cukup nggak? Misal 10 kabupaten, 1 provinsi, ya, 10 kabupaten kota, 1 provinsi. Cukup nggak anggaran kita ini, ya, anggaran masyarakat yang dipegang sama pemangku kebijakan ini untuk menyelamatkan Bengkulu? Kalau puasa pembangunan cukup. Tapi kalau untuk selamat sebetulnya untuk selama Desember 2021 ini sebenarnya cukup jika konsolidasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kepala-kepala daerah kabupaten kota itu jalan dan baik. Itu
Artinya konsolidasi antara gubernur dengan bupati dan wali kota itu nggak jalan apa? Ya, Faktanya ya itu faktanya begitu. Bukan aku yang bilang nggak jalan. Siapa yang bilang Bang? Ya fakta. Oh, faktanya ini. Faktanya yang bilang nggak jalan. Kenapa? Kalau jalan, ya bagus ini. Iya. Kalau Artinya, kekurangannya gitu. Sama gubernur gimana? Ya saya minta ya. Kenapa? Gubernur pemegang saham, bupati pemegang saham, wali kota pemegang saham. Kalau kita ingin bicara rakyat harus bangga terhadap Bank Bengkulu, maka tunjukkan para pemimpin ini juga punya kebanggaan terhadap Bank Bengkulu dengan apa? Menyumbangkan. Menganggarkan. Kalau DPR mau menyepakati penempatan modal saham sesuai dengan kebutuhan Bank Bengkulu agar selamat buku 1, maka DPR juga harus dilibatkan. Karena kalau maunya gubernur, maunya wali kota, maunya bupati menempatkan sekian daripada belanja pembiayaan daerah, ya kan? APBD itu kan ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Pembiayaan ini kalau kami di DPR provinsi, kota, kabupaten mau menyetujui, maka tempatkan juga kami sebagai orang yang bisa diajak bicara. Karena menentukan kesepakatan ini juga ada di dalam APBD, gitu loh. Maka gubernur harus ngomong lah dengan DPR. Selama ini DPR nggak dilibatkan untuk masalah Bank Bengkulu ini. Ya buktinya kita nggak mau anggarkan. Tapi sudah diusulkan gubernur kan? Nggak ada diusulkan gubernur, kita nggak mau. Kenapa? Pemahamannya berbeda, gitu loh. Satu, gubernur dengan bupati dan wali kota panggil, ayo kita selamatkan nih Bank Bengkulu. Gimana caranya? Tolong para bupati bicara dengan DPRD kabupaten, tolong Pak Wali bicara dengan DPRD kota. Tempatkanlah pembiayaan untuk Bank Bengkulu sekian untuk tahun ini, iya kan? Nah itu kita baru bicarakan. Nah di sana ada praksi-praksi. Pemkot bicara dengan fraksi, Pemkap bicara dengan fraksi di DPR. Maka kalau ini kemudian pemimpinnya, wakil rakyatnya menunjukkan kebanggaan dengan penempatan ke Bank Bengkulu, baru bisa selamat Bank Bengkulu. Tapi kalau gubernur komunikasi dengan kabupaten susah, dengan wali kota susah, mau terjun bebas apa gubernur langsung nemui DPR? Buktinya juga nggak dilakukan, gitu loh. DPR provinsi aja nggak clear penjelasannya. Nah ini yang saya kira harus ada langkah cepat gitu ya. Gubernur mengundang para bupati wali kota. Gubernur mengundang pimpinan kami di DPR, ya kan? Ada pimpinan DPR provinsi, ada pimpinan DPR kabupaten kota. Undang, minta Bank Bengkulu presentasi bagaimana kita selamat dalam uji ini, dalam tahapan untuk buku 1 ini, buku 2 belum lagi buku 2, belum lagi buku 3. Nah ini yang harus dipaparkan menjadi sebuah kesepakatan bulat untuk menyelamatkan Bank Bengkulu, baru di sini, ya kan? Lalu kemudian ada lagi satu yang ini nggak bisa dan ini nggak dilakukan. Jual obligasi, nggak perlu minjam, nggak perlu jual saham ke sana, jual saham ke rakyatnya. Jual saham ke Pak Tengku, minimal duit 100 juta ada, Bung Benny 50 juta ada. Saya bisa ya? Iya kan? Ingat, Ya. Bank Bengkulu itu BUMD, Badan Perseroan Daerah, Perseroda sekarang. Sejarah di negara Indonesia ini sudah pernah dibuktikan. Pertama kali membeli pesawat Garuda itu orang-orang Aceh mengumpulkan emas, beli pesawat Garuda, ya kan? Ada kebanggaannya, mereka punya pemegang saham, ada kebanggaan, gitu loh. Nah, jadi rasa sense of belonging itu tumbuh. Orang Lebong, bagaimana bisa Monas bisa dilihat emas Lebong disumbang. Nah, berikan juga kesempatan itu kepada rakyat, komunikasikan. Kami di DPR juga harus ngomong, tiap reses ngomong, ayo kita beli obligasi Bank Bengkulu.
Iya kan? Tapi kan nggak ada gitu loh. Sekarang belum ada ya. Malah dijual keluar. Cuma ngerasa kongko-kongko para pemegang saham, bupati, wali kota ngumpul sama gubernur, putus ini masalah. Enggak. Kenapa? Masalah penempatan saham juga kami akan sepakati di paripurna DPR. Artinya untuk ke depan melihat situasi Bank Bengkulu yang seperti ini, Dewan akan memanggil. Pasti kami panggil. Pasti kami panggil. Ada apa kan gitu? Dengan membentuk apa semacam Enggak pansus, memang Komisi 2 juga bisa jalan. Kami juga bisa ditugaskan oleh pimpinan. Bang Tengku juga bisa ditugaskan untuk memanggil Bank Bengkulu. Iya kan? Jadi nggak mesti harus ada pansus, harus Komisi 2. Ada juga mekanisme di dalam DPR, kami akan panggil juga. Fraksi-fraksi ajukan, Pak Ketua, panggil, kan ini undang ini, kita minta pertanggungjawabannya. Apa yang terjadi ini? Kok kami cuma dapat kabar dari media aja, ya kan? Masa media Bung Benny 2 tahun duluan saya belum? Lucu ini. Jadi kira-kira abang kalau dibuka suruh beli saham Bank Bengkulu, abang beli nggak? Mau, mau. Berapa punya duit lo? Oh, nanti. Kita tunggu kesimpulan Pak. Jadi begini, sebenarnya di Bank Bengkulu ini ada sebuah jaminan modal ya. Kalau kota ini kan sekitar 13 miliar. Maunya kita apa? Gunakan 13 miliar itu. Gunakan 13 miliar itu untuk lakukan apa namanya kegiatan-kegiatan, program-program yang bisa kemudian meningkatkan ekonomi kerakyatan. Ya ini kan Bank Bengkulu kan cari aman supaya NPL-nya kecil. NPL itu non performing loan. Ya. Jadi rasio kredit macet. Jadi ya, dia cari aman begitu. Seperti tadi saya katakan, kasih kredit pada pengusaha yang sudah mapan, kepada PNS, kepada anggota dewan. Ya jelas bisa balik kan begitu. Tapi kalau kasih kredit kepada usaha-usaha kecil menengah, takutnya macet. Kenapa harus takut macet? Makanya itulah bedanya Bank Pembangunan Daerah dengan bank yang lain. Nah itu dia, makanya kan ada asuransi, kemudian ada penyertaan modal pemerintah di sana. Kan tinggal dibicarakan saja. Pak, kami, makanya itu saya katakan bahwa laporan-laporan itu juga disampaikan. Pak, kata Bank Bengkulu ini kepada pemegang saham, salah satunya misalnya pemerintah Kota Bengkulu, kami memberikan kredit lunak, kredit ringan kepada 100 pengusaha kecil dan menengah tahun ini, Pak. Setelah kemudian kami lakukan upaya-upaya dan sebagainya, ada kredit macet. Ini kan dicek juga bersama-sama dengan pemerintah kota. Kenapa macetnya? Tahu-tahunya meninggal dunia atau sebagainya. Pemerintah kota kan siap kemudian untuk mengganti modal itu. Bisa saja skemanya seperti itu, tapi kan tidak dilakukan. Ya, makanya saya katakan bahwa pemaparan Bank Bengkulu itu kepada kepala daerah sebagai pemegang saham, kepada DPR juga kan lemah. Ya, tapi apakah kemudian kita tidak cinta loh? DPR menyetujui perda tentang penambahan modal, penyertaan modal ke Bank Bengkulu. Itu udah kita sepakati. Tapi kemudian di sana ada skema 7 miliar 1 tahun, 7 miliar 1 tahun, 7 miliar 1 tahun. Sehingga terpenuhi sekitar selama 5 tahun itu ya. Jadi sekitar 35-an apa? 35-an miliar kita bisa kucurkan. Ya, tapi kemudian programnya apa? Kan makin nggak jelas. Ya makanya saya katakan tadi, kalau kemudian pemerintah daerah Kota Bengkulu saja yang kemudian memberikan modal, sedangkan provinsi aja enggak, apakah bisa selamat Bank Bengkulu? Ini kan tidak juga. Kalau sama-sama kemudian jadi BPR, kita juga punya bank sendiri, ya sudah urusi aja bank kita sendiri, kan begitu kan? Ngapain kita ngurusi itu? Artinya kalau Bank Bengkulu masih kayak gini juga? Ya saya pesimis gitu loh, pesimis. Sebenarnya prihatin kita ya, prihatin karena ini punya daerah kan. Tapi kalau kemudian sistem manajemennya seperti ini dia buat, ya kan? Ya akhirnya semuanya kan. Apakah dengan keberadaan modal kita 13 miliar itu kemudian apa namanya pertumbuhan ekonomi kita naik, kemudian apa namanya geliat usaha kecil dan menengahnya juga kelihatan, kan tidak juga, ya kan? Nah terus buat apa? Oleh karena itu kemarin saya pernah statement kepada Pak Wali Kota untuk menarik saja modal yang ada 13 miliar itu. Kemudian besarkan saja Bank Fadilah sebagai bank BPR-nya Kota Bengkulu, ya kan? Pool di sana. Jadi pengawasannya juga kita lebih mudah karena 100% punya pemerintah daerah Kota Bengkulu. DPR juga bisa cawe-cawe di sana. Jadi sebetulnya bukan menarik modal,
menjual saham. Ya, kita Jadi, jual saja sahamnya kepada Pemkot provinsi. bisa menjual saham kepada Pemda yang lain. Bang Husin ada di 13 miliar, Bang. Kalau Bank Bengkulu membolehkan personal untuk membeli sahamnya para pemegang saham, bisa. Gitu. Ada di 13. Saya nggak punya duit, tapi saya punya orang-orang yang punya duit. Wah. Iya. Gitu loh. Iya. Oke, kesimpulan dari Ya. apa kira-kira yang ini? Saya kira pertama, terlepas sah atau tidaknya pemberhentian komisaris dan direksi, tapi proses ini harus cepat 30 hari, ya kan? 30 hari di dalam peraturan undang-undang harus diisi, ya kan? Bukan PLT lagi. Dan Bank Bengkulu di samping tunduk pada Undang-Undang Perseroan juga tunduk pada Undang-Undang Perbankan, tunduk pada peraturan OJK yang harus proses pengisian jabatan ini. Yang kedua, rekrutmen komisaris dan direksi itu harus dicari orang-orang muda, orang-orang muda yang memang sudah punya keahlian, sudah punya pengalaman dan profesional mengurus bank. Bukan mencari orang-orang tua yang masa pensiun seharusnya dia berdoa, jaga kesehatan, disuruh bekerja lagi. Iya, saya bilang itu harus ada gitu. Jadi harus dicari orang-orang muda yang memang harus bergerak cepat untuk menyelamatkan Bank Bengkulu. Nggak bisa siapa yang daftar aja belum, ya kan? Kira-kira yang abang Ya orang-orang Bengkulu banyak yang punya potensi. Orang-orang Bengkulu banyak yang punya potensi. siapa, Pak? Wah nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Jadi orang-orang Bengkulu harus daftar karena pengumumannya sudah ada. Orang-orang yang muda profesional, orang-orang yang muda yang punya ide-ide kreatif, yang sudah bisa punya cara berpikir, bertindak out of the box. Yang penting Bank Bengkulu bisa selamat, harus ikut menyelamatkan Bank Bengkulu ini. Lalu komisaris pun begitu juga. Komisaris berfungsilah sebagai pengawas, tukang semprit gitu loh. Jangan jadi tukang gulai, ya kan? Jangan kemudian membanyak-banyain pengeluarannya Bank Bengkulu gitu loh. Jadi ini pun harus berpikir juga bagaimana menyelamatkan Bank Bengkulu. Bukan berarti yang dua ini saya bilang tidak baik gitu loh. Pengalaman di bidangnya, tapi di perbankan kan belum punya pengalaman. Iya kan? harusnya orang perbankan. Loh Pak Nur Haji dalam konteks teoritik benar, bagus dalam konteks ekonomi. Tapi dia pernah berpengalaman di perbankan? Enggak gitu loh. Nah ini yang harus kemudian upgrading. Bukan berarti nggak bisa dia melakukan di pengawasan di komisaris, bisa karena lolos di BI, ya kan? Dalam kategorinya. Tapi lalu kemudian upgrading bagaimana cara menyelamatkan Bank Bengkulu ini yang sakit ini gitu loh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, gubernur pemegang saham terbesar Pemda provinsi rangkul komunikasi yang baik. Kita juga berada pada kontestasi pilkada, udah nggak lagi itu. Tapi bagaimana menyelamatkan Bank Bengkulu, iya kan? Wong Pemda provinsi dengan kota sudah bisa berkomunikasi kok, dengan konteksnya aset paling panjang walaupun sekarang banyak sampahnya, iya kan? Lalu kemudian lampu jalannya pada mati gitu. Jadi saya nggak tahu lah ini bagaimana ini. Kabupaten-kabupaten juga begitu. Jangan lihat bupatinya backgroundnya siapa, partai mana, jangan. Bagaimana menyentuh hati bupati hingga membuka dompet APBD-nya untuk menyelamatkan Bank Bengkulu. Ini yang harus dilobi oleh gubernur. Jangan gaya-gaya Gitu. otoriter, gaya-gaya Gubernur masih main-main politis. Enggak gubernur, enggak Pak Wali, enggak bupati, jangan melihat pada warna, tapi lihat pada kebutuhan hari ini menyelamatkan Bank Bengkulu. Itu Masyarakat. iya, jangan Bank Bengkulu disulap jadi warna kuning, warna biru, warna hijau, warna merah, nggak usah gitu loh. Kak, tadi tuh. Iya, itu sama bahwa cara-cara, makanya saya pernah statement itu bahwa dalam mengurus pemerintahan ini gunakanlah cara-cara demokratis yang beradab, ya, bukan dengan cara-cara otoriter, ya.
Jadi saya pernah statement itu. Kenapa saya melihat bahwa ada gaya otoritarian di sana? Yang pertama adalah hajat Bang Bengkulu, undangan Bang Bengkulu seharusnya di Bang Bengkulu. Ini kenapa di rumah dinas gubernur? Ada apa? Begitu kan? Kemudian seenaknya, saya yakin kalau Bang Bengkulu paham betul tentang undang-undang PT ini ya, pasal 32. Tapi siapa yang kemudian menyuruh ngirim surat 3 hari sebelum hari H? Ini kan juga harus ditelusuri. Artinya tidak profesional. Iya, tapi saya akan melihat bahwa suratnya 3 hari sebelum hari H, tempatnya di kediaman gubernur gitu loh. Lo ada apa gitu loh. Nah, karena itu apakah ada komunikasi sebelumnya? Saya lihat juga komunikasi lemah, ya kan? Aja ngobrol Pak Wali Kota sambil ngopi kan begitu kan? Ngobrol tentang pembangunan daerah, ngobrol tentang bank, ngobrol dan sebagainya, termasuk ngobrol tentang Pantai Panjang, ngobrol. Seharusnya kan bisa selesai di obrolan itu. Seperti saya dengan saudara Husin kan bisa ngobrol seperti ini. Kenapa begitu begitu sombongnya, begitu kakunya Pak Gubernur ini? Pak Wali udah siap, kapan saja beliau ajak ngobrol, ya siap. Satu terakhir Kak, tadi Bang Husin bilang anak-anak muda nih mungkin untuk direksi ada nama Kak? Lah kan banyak, nama itu banyak loh. Siapa? Paling tidak kita lihat di HIPMI. Ya, begitu banyak anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda yang bisa mengelola usaha-usaha dia ya, bagus-bagus semua usaha dia. Nah, itu bisa mengelola Bang Bengkulu, termasuk kemudian ada pengusaha Bengkulu yang kemudian menyumbangkan masjid di SMA 2 ya. Oh iya. Iya, itu kan juga profesional. Kemudian banyaklah putra-putri terbaik Bengkulu ini yang kemudian bisa, kalau dia bisa mengembangkan usaha dia sendiri, ya kan, dengan modal dia sendiri, masa dia nggak bisa mengembangkan usaha yang dibiayai oleh pemerintah? Itu kan, itu logikanya kan pasti lebih mudah. Ya, kenapa nggak gunakan ini? Makanya saya katakan berhentilah main-main nepotisme, ya kan, main-main kolusi begini tentang teman baik, tentang saudara dekat diajak masuk Bang Bengkulu, ya kan, akhirnya kan kayak begini. Gitu. Baik, terima kasih. Ya. Makasih Kak Tengku. Ya, yuk. Kita doakan Bang Bengkulu selamat. Iya. Selamat ya. Artinya kritis. Mudah-mudahan bank kebanggaan masyarakat Bumir Rafflesia ini segera sehat ya. Artinya lagi sakit. Kesimpulan yang kita bahas dari Iya. tadi. Ya, itu bahasan kita hari ini. Nantikan bahasan-bahasan lainnya nanti. Tapi ini kayaknya masih kita harus cari OJK, Bang Bengkulu juga harus bicara di sini. Ya, kalau bisa Bung Benny undang para kawan-kawan muda yang saat ini sudah magang di bank-bank swasta lainnya. Oh, Untuk bicara juga bagaimana strategi mereka untuk menyelamatkan Bang Bengkulu. Oke, nanti kita catat ya. Tolong catat ya tim kreatifnya ya. Undang mereka yang bisa menyelamatkan Bang Bengkulu. Ikutin terus Media TV Cacamian karena Bengkulu Cacamian. Macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.